Kembali lagi bersama saya Diki. Ya, hari ini kita akan bahas soal variabel ya, dan beberapa operasi aritmatika sederhana aja. Jadi ya, kita akan bahas beberapa hal. Jadi mungkin agak panjang dikit lah, tapi semoga nggak terlalu panjang. Langsung aja mulai ya. Jadi di variabel, coba kita bikin program biasa dulu. Main apa saja hello world. Ya, bisa compile dan ya, oke. Jadi variabel pertama yang jadi ada beberapa data type ya, ada beberapa tipe data. Satu ini ada integer, ada long, ada char, ada string. Ya, kira-kira ini yang dasar yang mau kita bahas. Nah, bedanya apa? Kalau ini nih, integer ini biasanya sih ini 4 byte ya. Jadi integer ini 4 bytes, artinya 32 bit. Dan data range-nya itu dari minus 2 pangkat 31 sampai 2 pangkat 31 min 1. Ini range-nya segini. Jadi kalau mau ngetes, coba aja ya. Integer A ini sebenarnya kalau buat pangkat biasanya gini sih, 1 pangkat 31 ya. Lalu kita coba ngetes print. Ini artinya di shift kiri ya. Shift kiri itu artinya dikali 2 sebanyak 31 kali ya. Itu nanti kita bisa bahas soal detailnya gimana kalau memang kita tertarik untuk bahas tentang arsitektur komputer, tapi itu nanti aja. Ini artinya 2 pangkat 31. Coba aja kita print, bisa nggak ya ini. Dan ya bisa, memang gini caranya gini. Nah, maksimalnya itu berarti 1 pangkat 31 min 1. Oh, ini overflow pasti. Oh, ini salah sih, bukan begitu. Harus dikasih ada operator precedence. Overflow ya, jadi kita harus kasih ini biar nggak overflow ya. Ini maksimalnya. Jadi kalau misalkan kita ada A gitu, hati-hati, ini namanya, coba ini aku tambahin 1 ya. Semakin A plus 1, apa yang terjadi, ini akan overflow. New A ya, akan overflow. Jadi ini kalau ditambah 1, ini ditambah 1 itu bukan positif integer ini, tapi negatif ini. Jadi imagine, bayangin aja dari 2 pangkat dari sini balik lagi ke sini. Jadi kalau tambah 1 terus akan terus muter, jadi kayak loop itu nanti. Nah, ini namanya overflow. Jadi sudah tidak dapat menampung lagi, kita coba tambah 1, justru akan kembali ke range paling bawah, itu overflow. Itu intinya. Nah, itu integer itu 4 byte ya. Jadi kalau long coba aja long itu ini bisa menampung sebanyak 8 bytes, artinya 8 dikali 8 64 bit. Nah, data range nya berarti kalian bisa nebak ya,
berarti pasti 2 pangkat 63 sampai 2 pangkat 63 min 1. Ya, polanya kalian bisa lihat polanya ya, kira-kira gini juga. Dan ini pasti bisa dicoba juga, kalian bisa coba-coba sendiri. Nah, untuk char ya udah coba aja ya, long gede. Ini berarti 1 pangkat 63, ini bisa deh. Harusnya ini mungkin bakal overflow, tapi coba aja deh ini. Nah, kalau long kita harus printnya pakai LLT. Entar coba aja gitu ya. Ya, ini bakal overflow, tapi intinya bakal segini hasilnya. Oke. Nah, ya kira-kira gitu. Tapi coba aja ya, penasaran hasilnya bakal kayak gimana kalau ya hasilnya seperti ini. Kalau mau tes di Python juga bisa 2 pangkat 63 min 1 ya, hasilnya juga sama ya, memang gini, memang segini hasilnya. Oke, itu buat long. Buat char itu satu page. Kenapa 1 page? Ya, 1 page artinya 8 bit, ada 256 kemungkinan. Kenapa 256? Karena ada 2 pangkat 8 sampai dengan 256 kemungkinan karakter yang bisa direpresentasikan dengan char. Ini biasanya disebut dengan ASCII kalau nggak salah. Jadi coba aja char C sama dengan A misalkan. Ini kita bisa print, kalau print karakter pakai %C, ini bakal ngeprint A. Ya, akan ngeprint A sini. Ini karakter cara ngeprintnya. Nah, untuk string ini sebenarnya jumlah ukurannya masih nggak tahu ya, tergantung berapa banyak karakter yang ada di string. String itu sebenarnya array of character. Jadi string misalkan S ya sama dengan digi misalkan. Nah, kalau di print kita nggak, kalau string itu nggak bisa di print gini, tapi kita harus pakai cout untuk ngeprint string. Ya, akan ke print digi. Jadi ini stringnya terdiri dari 5 karakter ya, gitu. Ya, itu sih. Dan kita soal variabel tadi, ini variabelnya ya. Coba kita eksperimen lagi. Sekarang kalau misalkan tadi kan kita cobanya gini kan, misalkan desain dengan 1 gini kan. Ya, kalau kita print ini pasti akan ngeprint 1 ya. Tapi gimana kalau misalkan kita gini aja, apa nilainya bakal kayak gimana? Coba kita jalanin lagi. Ternyata masih 1. Outly masih, anehnya masih 1. Coba kita pakai variabel yang lain, kita coba ngeprint apa hasilnya. Ya, ternyata bakal ngeluarin B-nya itu akan keluar angka-angka yang random gini. Nah, itulah kenapa untuk local variable gini, ini namanya local variable ya, karena kita define di dalam program utama ini. Kita biasanya harus inisialisasi misalkan dengan 0, baru akan
baru akan punya nilai yang benar. Kalau enggak bakal random. Nah, tapi ada juga cara yang lain. Ini kan sebenarnya defaultnya integer itu kan 0. Nah, gimana cara dapat 0 secara pasti tapi nggak usah inisialisasi? Ya kan kita bisa define global variable di sini. Jadi misalkan misalkan C. Nah, C ini pasti nilainya bakal 0. Coba ya. Pasti 0 ini. Ya, C itu pasti 0. Nah, karena kita taruh di global variable. Nah, untuk kenapanya jujur saya masih nggak tahu, saya masih perlu belajar lagi. Tapi kalau saya tahu, saya pasti mau share dengan kalian. Nah, ini namanya assignment ya. Assignment. Nah, variabel ini kita bisa juga lakukan beberapa operasi. Misalkan operasi aritmatika. Misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 2. Kita bisa jumlahkan. Jadi jumlah A plus B. Misalkan seperti ini. Ya, jumlahnya 3. Ya, kita bisa lakukan seperti ini. Kita juga bisa lakukan perkalian. Perkalian kita ganti dengan tanda bintang ini. Ya, 1 kali 2 memang 2. Coba pakai 5 kali 2 hasilnya 10 ya. Ya, gitu. Bisa juga dengan pembagian. Coba A bagi B, ini hasilnya pasti 2. Lalu kalian mikir kok 5 bagi 2 hasilnya 2? Karena ini integer division. Kalau di C++ memang di integer division ini akan jadi kayak floor. Jadi kayak floor dari A per B. Jadinya floor 5 per 2. Floor dari 2,5 itu sama dengan 2. Gitu. Jadi memang gitu. Ini pembagian ya harusnya. Gitu. Lalu terkait dengan pembagian kita bisa juga dapat sisa pembagian. Jadi sisa pembagian itu istilahnya mod dulu. Modnya itu pakai persen gini. Jadi mod hasil bagi. Jadi misalkan 5 bagi 2 itu kan 2,5. Nah, kalau integer division itu 5 bagi 2 sama dengan 2. Nah, sisanya berapa? Sisanya ya 1 kan. Jadi 5 bagi 2 berarti kan 2 kali 2 itu 4. Sisanya 1 biar jadi 5 kan. Gitu. Jadi kalau kita coba ini pasti hasilnya 1. Ya, sisa pembagian 1. Dan yang terakhir ya pengurangan ya kayak biasa ya, pakai minus biasa. 5 kurangi 2 sama dengan 3. Ya gitu. Ya itu aja sih. Coba satu lagi soal. Jadi satu hal unik yaitu string, ada yang namanya string concatenation. Artinya dua string bisa istilahnya ditempel jadi satu. Contohnya nih, misalkan ada Diki, ada Novanto. Kalau di concat itu bakal jadinya Diki Novanto. Ya, kayak gitu. Contoh ya, string S1 Diki, S2 Novanto. Tapi kalau kita concat, ya bakal ke print Diki Novanto. Ini namanya concatenation. Ya,
string bisa juga dikonkat dengan karakter kalau nggak salah. Jadi misalkan ada char c, misalkan u, kita print S1 ditambah C, bisa nggak ya? Ya, TQU, ya bisa juga kayak gini. Tapi kayaknya char sama char nggak bisa dikonkat deh. Kan char D sama dengan D, cout C tambah D. Harusnya ini nggak bisa. Ya, malah hasilnya penjumlahan dari ASCII number U sama D. Ya gitu. Ya sekian itu aja. Ya sekian kira-kira ya itu aja. Terima kasih udah mau dengerin. Kalau kalian suka, dan semoga bermanfaat ya. Kalau suka, like dan subscribe. Terima kasih.